Udah dipercayain head coach-nya buat ngedraft, jadi juga kadang head coach-nya juga nurutin juga misalnya emang player ini nggak nyaman main hero ini ya, daripada ya dia nggak nyaman mainnya ya udah gitu. Soalnya waktunya juga sempit banget ya. Betul. Akhir di atas stage gitu kan dengan ya nggak nyampe semenit gitu Ya. untuk pick hero. Oke, tapi untuk banningnya Mereka ambil Carmilla karena potensi bandnya besar banget ya. Kalau mereka ngambil Novara juga memang bisa, tapi ya dikip aja. Ya. Buat dipilihan Ombaknya jadi makin kuat. Jadi nggak rasa itu terlalu spesial atau Lapu juga bagus. Oke juga. buat langsung lompat ke belakang ya. Lapu dan juga Terisla. Ya. Coach Aldo setuju? Setuju, mereka butuh damage dari XP-nya di sini karena mereka udah cukup kan kontrolnya dari Carmilla-nya itu juga, apalagi kalau Carmilla dikombo dengan Nova itu bulutannya makin bisa kena banyak kan, jadi harusnya antara Pakito aja. Ya paling nyari damage lah itu ada dari XP-nya. Kalah kayaknya nih ya bos. Rasa di sini dia butuh Paku itu buat bantu follow up. Misalnya Bransa mau ke dalam kan. Jadi dia butuh ada satu lagi yang mungkin nge-damage juga. Jadi nggak cuma Di early game. Biar Oke. Oke. Satu. Wah, satu match lagi. Sorry, tapi sepertinya semangat dari Bos Pem sangat-sangat luar biasa. Hanya saja gue ingin bertanya, akan berakhir 3-0 atau 2-1 dulu? 3-0 apa 2-1? Ya wes, kalau begitu sekali lagi, Velodrome, mana suaranya? Oke. Beradu puk di arah tengah. Ternyata Cloud-kun yang memang harus mengalah ya. Tapi sepertinya sudah mulai menyeberang ke arah jungle yang dimiliki oleh Anavel. Dan ini jangan lupakan menjadi match point untuk EVOS Glory. Apakah Bigetron Alpha mampu memecahkan adanya poin yang memang belum terkalahkan juga nih sejauh ini untuk EVOS Glory? Ya, dan Super Carry mainnya agresif banget ya. Dia memilih untuk cut minion lawan daripada dia main di jungle-nya sendiri. Orange-nya bahkan masih ada. Ya, tapi sekarang di tempat yang berbeda Dripsnya sudah bertemu dengan Henky ataupun KYY di bawah. Fluffy versus Orizo 1v1 situation. Ini Fluffy-nya terlihat cukup mengalah dulu ya. Dia menunggu untuk dari segi katapult terakhirnya juga untuk masuk. Tapi Drips ini super tanky sih harusnya. Yap, dan bertemulah sudah Anavel sendirian. Akankah Anavel yang bisa bertahankan untuk sekarang? Anavel dikejar-kejar banget. Ada flicker yang udah dikeluarkan pula. Begitu banyak source skill yang udah dikeluarkan oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Sementara itu mereka berantem. Mereka bertarung di dalam pit dari Purple Buff milik EVOS Glory. Wow, ini early yang begitu baik untuk Bigetron Alpha. 2 poin kill langsung nge-boost gold mereka di angka 1200. Ini menandakan bahwa early yang harusnya bisa dipegang sama EVOS Glory ini udah mulai bisa sedikit dipatahkan. Ya, dan bahkan tadi mungkin untuk si Super Ken ya, dimana dia nggak ngambil orange buff-nya sama. Dan sementara dia level 4 atau menuju ke level yang kelima, lihat bagaimana Anavel sendiri ini masih tertahan di level yang ketiga. Sebenarnya kalau ngelihat dari Moreno, ini juga menjadi satu asuransi nantinya di late game ya dengan Cecilian-nya. Tapi untuk sejauh ini, di turtle yang pertama tidak ada kontes yang bisa dilakukan juga karena Oke, ada serangan langsung yang dilakukan oleh beberapa player dari Bigetron Alpha. satu buah shortcut kembali membawa rekan-rekan Bigetron Alpha untuk bisa melakukan adanya engagement terhadap Anavel yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Ya, tapi ini jelas dari Anavel ya, ruang gerak dia sangat terbatas. Tidak ada kesempatan untuk bisa farming terlalu banyak juga. Melihat sebagai jungler di 5 menit awal kita harus ada advantage untuk dapetin creeps. Tapi ini dia selalu diambil juga oleh Super Ken yang dimana purple orange-nya ini masih tersedia sekarang. Ini bakal ditabrak lagi sih. Benar-benar ditabrak-tabrakin lagi. Coba lihat, ada 3 player sekarang dari Bigetron Alpha yang sudah mulai mendekat masuk ke dalam area panen bikin oleh EVOS Glory. Bakal tuh sekarang ke belakang. Sedang sekarang Super Ken berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Blazing duet. Ada 2 player yang menjadi korban dalam pertempuran tersebut dari Bigetron Alpha. Dan itu adalah combo yang memang diharapkan juga ya. Yap. Dari EVOS Glory, Eman harus mundur sepertinya. Karena kalau lihat dari Curse of Blood dan juga Blazing Duet yang bersinergi, itu menjadi satu kekuatan untuk EVOS Glory. Oh, Hampir Anavel saja. gagal. Hampir saja. Masih bisa dipakai ya tadi ya. Masih didapatkan bukannya sih sama Super Ken? Ya, atau tadi berhasil ditembak oleh Cloud-kun. Oke, belum kelihatan ya. Belum kelihatan Oh, nih. Eman? Kita lihat saja kan Eman di area atas sudah mendapatkan begitu banyak gangguan dan sekarang waktunya untuk memanggil rekan-rekan dari pemain Bigetron Alpha dan benar saja Anavelnya masih berjuang sendirian. Plus Cloud-kun tadi yang berhasil mendapatkan purple buff di area dari Bigetron. Dan tidak ada tempat yang aman sepertinya di saat Ki sudah mulai hadir
dia bisa membawa rekan-rekannya dan itu yang harus dihadapi oleh Brans. Cukup terkejut nampaknya. Ya, dan Moreno ternyata pelan-pelan juga sudah mulai mengumpulkan stack demi stack. Dan kehadiran di chip yang dipakai, shortcut yang selalu bisa dimunculkan, yang membuat akhirnya tim fight kumpul 5 ini tersedia bagi Bigetron Alpha selalu sedari awal. Yap, dan terlihat ya untuk lock update ini sudah menjadi milik dari Moreno. Untuk scale itemnya juga, sedangkan untuk early yang kita tahu bagaimana Roger ini juga bisa berkiprah, tapi Annabelle Yap, jadi Annabelle benar-benar dari tadi hidupnya tidak tenang sama sekali. Ya, Wah, lagi mau lagi farming, itu ditemuin ada ya. fan-nya di sana ya. Keluar, ditabrak lagi, bisa jadi ada shotgun dan ini yang membuat dia sangat waspada sekarang. Oh, masalahnya ini juga udah perbedaan itemnya juga udah mulai kerasa kan. Cepet juga kan rotasinya bisa dibawakan sama Bigetron Alpha. Jadi even pun itu Annabelle yang ditabrak, ya bisa dikomit juga. Oke, dan item tadi ya, War X ada buat Sorizo. Cara untuk audience prediction ya wow, cukup besar menuju ke Yavas Glory, 70%. Sorizo mendapatkan begitu banyak damage sama ke dalam tubuhnya dan Mengi Kayeye memanggil rekannya. Satu tamparan dari Bad Impact begitu menyakitkan. Oke, dan Emannya juga udah langsung sigap lagi mendefense adanya satu buah altar top turret. Yang dimana Dreams ini udah mulai nge-babysit juga keberadaan dari Brans-nya. Iya, tapi lihat shortcut yang muncul tadi membuat Eman juga bisa join tim fight-nya. Iya. Dia kembali lagi Balik tadi. lagi dia. Ya, sangat cepat sekali untuk kembali ke posisi masing-masing selama shortcut tidak dihancurkan. Dan itulah yang terjadi bagaimana akhirnya pertukaran atau mirror yang mungkin diinginkan sama EVOS Glory ini tertutup ya. Ya. Dengan adanya defense yang bisa dilakukan juga oleh Eman di arah atas. Tapi luar biasanya, Napel mau ditekan kayak gimana pun leveling bisa nyamain loh. Iya ya, dia udah 3 kali loh tumbang. 3 kali. Karena emang pola patternnya dia pinter banget untuk cari pertukaran sih jujur ya kalau ngelihat dari kiprahnya di match kemarin ya. Yap, untuk sekarang mereka semua berantem lagi, mereka bertarung lagi di dalam satu area. Dan Annabelle menjadi korbannya untuk kali ini. 2 player dari EVOS Glory langsung dihancurkan, waktunya untuk Bigetron Alpha bersinar. Oke, keunggulan yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha membuat dari EVOS Glory sekarang cukup kewalahan menunggu Brans selesai tapi Wah, Bransnya langsung disamperin, langsung saja mereka bersilaturahmi. Brans tidak kuat untuk menahan lagi poinnya damage yang dihasilkan. Oke, chip menjadi satu faktor lagi yang bisa akhirnya membuat rotasi cepat ini nggak bisa ditanggulangi. Sedang menang dan sedang menciptakan peluang demi peluang untuk tim fight yang bisa digunakan di Bigetron Alpha. Dengan kemampuan menghadirkan rekan-rekannya, dengan kemampuan shortcut, lebih memudahkan tim fight bagi Bigetron Alpha. Yap, itu dia. Dan kita ngeliat juga untuk Bransnya cukup sulit ya untuk bertahan dengan adanya satu buah Aegis yang dibawa. Agak lumayan jarang ya kita ngelihat dari Aegis sekarang. Iya, biasanya kan Purify. Sprint atau biasanya atau bahkan ya Vengeance. Waduh, ditabrakin lagi dong. Pola permainan yang begitu indah dipertontonkan pula oleh pemain dari Bigetron Alpha. Karena rotasinya dipegang banget nih sama Bigetron Alpha. Mereka punya mobilitas yang kencang dari bagiannya. Bahkan pemanggilan dari rekan-rekan untuk bisa langsung masuk ke arah shortcut. Itu yang susah banget bisa ditanggulangi sama EVOS Glory. Dan sekarang Super Cat-nya malah langsung terbegal pula sendirian di atas menggunakan kasapan untuk bisa kabur. Tapi ternyata Super Cat-nya berhasil dilumat, habis pula Purple Buff. Masih berhasil diambil. Masih bisa diambil ya karena ini bakal cukup berbahaya kalau memang jatuh ke tangan Moreno. Akan semakin superior lagi tapi ini mobilitasnya juga kencang banget nih, susah banget dikejar. Iya, karena ini punya Y-Walk kan yang tampak kelihatan ada di bawah, bisa tiba-tiba ada di bagian atas juga. Dan bahkan dengan movement speed yang dihasilkan, itu punya shield juga. Dan efek stunnya kan banyak dari knockback-nya. Dengan stun lagi. Dan ini berarti mungkin dari Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati jangan sampai terpick off satu demi satu ya, atau sendirian aja gitu. Karena memang kayaknya EVOS Glory juga mereka sedang menunggu team fight yang dinantikan ya dengan kombinasi antara Curse of Blood nantinya plus Blazing Duet karena kita lihat Brans dalam keadaan yang cukup tertekan, berbeda 2 level di bawah Eman. Yap, Eman level 11, Brans level 9. Annabelle-nya kali ini ingin maju ke area depan tapi terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Oke, dan juga ini Fluffy udah jadi sandbag berjalan ya. Dengan modal Hunter Strike juga ngebuat dirinya susah untuk bisa menahan badan. Tertangkap basah. Bang juga, tapi tadi satu Curse of Blood yang kena ke beberapa pemain. Dan menurut itu udah bagus banget, cuman sayangnya memang EVOS Glory mereka belum memiliki item yang memadai. Damage-nya nggak ada ya. Betul, mereka masih butuh Brans untuk tetap farming terlebih dahulu. Oke, dan harusnya kalau dalam keadaan kayak gini, farmingan semua akan diberikan kepada Brans ya. Yep. Karena Dua kalau lane. lihat dari Cloud-nya juga, ya ini dalam keadaan yang
aman-aman aja walaupun memang dari mid-nya juga ketinggalan level nih. Yap. Di atas Sorizo sendirian masih berusaha untuk bisa mengacaukan lagi formasi yang dimiliki oleh EVOS Glory. Oke. Korti juga akan dibiarkan di arah bawah dan Moreno udah megang ke arah purple buff. Iya, punya SQ1 juga sekarang. Waduh. Ya, dengan Clock of Destiny yang jelasnya juga akan lebih maksimal lagi ya semakin seiring bertambahnya dengan waktu Yap. atau in game time. Oke. Dan sepertinya kali ini Inarina Turret sudah mulai dirontokkan dan ini Lordnya juga di slow push banget sama Vegetarian Alpha. Dibiarin aja di bawah. Jadi super wave minion ini harus ditanggulangin oleh EVOS Glory. Ya, pada banyak ya berarti ya untuk kirimannya juga karena jelas ini adalah satu super minion agak dulu mungkin untuk Lord yang pertama ini. Yap. Sementara itu sekarang kita lihat saja ada sebuah setup yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Vegetarian Alpha tapi malah membuat Kinja tertinggal sendirian. Kinja berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat tapi pelapinya malah berhasil selamat dan juga Bransnya mulai maju ke bagian depan. Bransnya terlalu dalam mengakibatkan dirinya hilang dan terbukalah peluang untuk Vegetarian Alpha menghancurkan base utama. Oke, Brans masih bisa ditumbangkan dengan damage yang disumbangkan oleh Moreno. Dan Vegetarian Alpha kehilangan dua pemain mereka. Satu wave akan dihantarkan oleh Sorizo dan juga Moreno. Wow, ini damage dari Moreno berasa dong sekarang. Dari bad impact yang sedang diberikan Dan juga. juga Eman ingin maju ke bagian depan kah? Tapi Beladi tertimpa satu bad impact. Sakit banget. Ini Cecilian yang prematur ya. Gak menginjak ke arah late game, damage yang disumbangkan udah terasa sekali. Ya, dan Rafaelnya maju ke area depan. Menjadi abang-abangan untuk bisa kembali dan siapa pun ada di bagian dan juga tertangkap satu orang Sorizo-nya berhasil untuk dihilangkan dengan sangat cepat. Akankah mereka ingin melakukan sebuah pertemuan kembali? Tidak. Supercan sudah mundur. Mundur lagi, pelan-pelan lagi. Karena itu dia kombinasi yang memang diharapkan oleh EVOS Glory, Curse of Blood. Yang bahkan juga ini diikuti dengan adanya damage dari Annafel dan juga Cloud-nya. Ya, tapi Moreno di sini sih ini yang bahaya banget ya karena nggak dipegang dari awal. Yang membuat bagaimana bad impact dia ini punya peran yang sangat penting. Selain daripada bad impact, dia juga punya efek crowd control, sanggun flow-nya dia. Yap. Yang bisa membuat semuanya akan terkumpul di satu titik dan lebih sakit lagi jelas sekarang. Divine Glyph. Next item untuk Moreno. Yap, dan juga ada game fact by GoPay. Apa? Ini menjadi debut Cecilian di MPL ID Season 13 setelah terakhir kali digunakan oleh Moreno di MPL ID Season 12 dan meraih kekalahan atas Fnatic Onyx di babak playoff. Jadi kayaknya Cecilian ini spesialis playoff ya Spesialis buat Moreno. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya ini dengan keunggulan yang bisa harusnya dipertahankan, ya ini bisa mematahkan kekalahan yang mungkin ditelan di season lalu ya. Benar, karena stack dari Moreno juga udah tergolong banyak ya. Apalagi dengan poin kill yang didapatin sama dia. Ini Dreamsnya di atas tertangkap basah. Ada Annafel. Masih pasang pada mereka ingin maju ke bagian depan. Mereka mencoba peruntungan untuk bisa mendapatkan lagi ke arah lot tersebut. Crossover langsung dibuangkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang Kinja berhasil dihancurkan dan sudah ada satu blazing dulu mengejar Moreno. Selanjutnya dihancurkan. Bahkan sekarang Annafelnya sedikit lagi bisa. Tapi Annafelnya berlangsung waktu ini. Sangat cepat bahkan untuk sekarang. Emonnya lejap. Sorizo-nya mundur. Dan Bransnya pun masih bertahan 4 player dari Glory. Benar-benar mendominasi. Wow! Satu buat targeting dari Brans menuju ke arah Moreno, shutdown didapatkan. Jelas, Brans akan cepat untuk menyelesaikan satu item penting dia. Damage mungkin yang bisa ditambahkan lagi oleh Brans. Akankah sempat untuk kabur, tapi ternyata tidak. Berhasil tertangkap basah. Wow. Balik lagi. Balik lagi. Menyebalkan ya ini. Dari shortcutnya ini juga. Tapi ada nafas yang bisa dihela oleh EVOS Glory dengan gold yang juga udah mulai mengejar dan Lord sekarang sudah akan ditarik ulur oleh Vegetarian Alpha. Gak ada shortcut loh. Siap, 15 detik lagi. Baru akan ada Fluffy untuk join kembali. Tapi Annafelnya terlalu sakit damage yang diterima oleh dirinya. Brans mulai maju ke bagian depan. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan di mana untuk Brans pun sekarang langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Malah menjadi kerugian yang sangat-sangat besar untuk EVOS Glory. Dan sekarang Dreamsnya masih berupaya untuk bisa masuk area dalam. 3 player berusaha bertahan. Oke. Dan sebetulnya kalau untuk melihat Moreno, potensi untuk ditabrak sama Brans di saat tidak ada base fist. Karena kalau ada base fist, dia bakal bisa memberikan damage balasan. Ya, Cloud-nya mundur ke area belakang sedikit. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi tepat berada di dalam area pekarangan defense yang dimiliki oleh EVOS Glory. Ada dia berusaha untuk maju bagi depan, tapi bisa berhasil dihancurkan. Belum ada wave minion yang sampai. Di atas hampir, di tengah hampir. Yap, Annafel dan Brans dalam 3 detik ke depan akan segera hadir. Tapi sakit banget. Sakit banget dan Cloud berhasil
berhasil dihancurkan dan Super Ken-nya tertinggal setia di bagian belakang. Super Ken-nya berhasil dihancurkan bahkan Super Ken kita lihat saja. Eman masih berjuang dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Ada White kali ini udah langsung dikeluarkan oleh Brans. Tapi Torito di bagian tengah, kita lihat saja Flavinya masih berjuang juga untuk bisa mengatakan damage dan juga menghancurkan arah lot tersebut. Dan nampaknya malah menjadi korban pula. Brans jadi garu-garu. Dan kali ini sepertinya Bigatron apa berhasil mengecilkan ketertinggalannya. Dan satu kemenangan